Apakah Anda makan telur pagi ini? Jika ditanya demikian, banyak orang pasti akan menjawab begini. Tentu saja telur adalah makanan bergizi sempurna, jadi saya memakannya setiap hari. Namun kebiasaan itu mungkin saat ini juga sedang memberikan beban diam-diam pada jantung Anda. Tahukah Anda fakta ini? Terutama jika Anda sudah melewati usia 60 tahun, terus mengonsumsi telur dengan perasaan yang sama seperti saat masih muda, tanpa disadari dapat melukai pembuluh darah, melemahkan lambung dan usus serta berisiko merusak keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Memang benar telur itu baik untuk tubuh. Namun yang terpenting adalah bagaimana caranya, seberapa banyak dan kapan memakannya. Bergantung pada cara makannya, telur bisa menjadi kunci kesehatan atau justru menjadi risiko yang tak terduga. Bagaimana cara Anda menyantap telur setiap pagi? Alasan saya berbicara hari ini adalah karena sungguh banyak orang yang tanpa sadar mengulangi kesalahan yang sama. Pak Budi 75 tahun adalah salah satunya. Selama lebih dari 30 tahun sudah menjadi rutinitas hariannya untuk menyantap telur mata sapi setiap pagi. Kebiasaan yang ia percaya dan tidak pernah ia ragukan demi kesehatan itu suatu hari tiba-tiba memicu situasi yang mengancam nyawa. Bulan lalu Pak Budi terserang nyeri dada yang hebat dan dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Di ruang periksa dokter memberitahunya, kadar kolesterol Anda berada pada tingkat yang sangat berbahaya. Jika dibiarkan begini, serangan jantung bisa terjadi kapan saja. Saat itu Pak Budi mengaku pikirannya menjadi kosong. Siapa yang bisa membayangkan bahwa telur yang dikonsumsi demi kesehatan justru memojokkan kondisi jantungnya? Nama saya Dr. Eko Nugroho. Saya adalah seorang dokter penyakit dalam yang telah merawat lebih dari 12.000 pasien lansia selama 35 tahun terakhir. Konten yang saya sampaikan dalam video hari ini adalah informasi sangat penting yang mungkin dapat mengubah kesehatan masa tua dan sisa hidup Anda hingga 180 derajat. Waktu 30 menit yang singkat ini mungkin akan menjadi titik balik untuk melindungi 30 tahun ke depan Anda. Mengapa demikian? Karena hanya dengan sedikit mengubah cara mengonsumsi telur, kadar kolesterol bisa turun hingga 30%, daya cerna meningkat 2 kali lipat, dan bahkan kesehatan otak pun dapat terlindungi. Faktanya pasien saya Pak Slamet 78 tahun mempraktikkan metode ini dan hanya dalam waktu setengah tahun ia berhasil mengurangi obat darah tingginya hingga separuh. Selain itu Pak Hartono 82 tahun dalam 1 tahun berhasil mengembalikan kadar gula darah diabetesnya ke angka normal. Jika Anda berharap untuk tetap sehat dan menargetkan usia 100 tahun, isi pembicaraan hari ini pasti akan bermanfaat. Mari kita periksa bersama seberapa kelirunya anggapan umum tentang telur yang selama ini kita percayai dan apa kebenarannya. Sebelum itu saya punya satu permintaan. Metode kesehatan yang saya sampaikan di video ini mungkin akan memberikan dampak yang sangat besar bagi hidup Anda ke depannya. Oleh karena itu, mohon tekan tombol suka dan subscribe di saluran Energi Usia Emas sekarang juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kami akan terus menyampaikan informasi terbaru untuk menjaga kesehatan Anda sesegera mungkin. Baiklah, mari kita masuk ke topik utama. Apa sebenarnya batas yang membuat telur bisa menjadi obat atau racun? Saya akan segera menjelaskannya. Nah, dari sini adalah intinya. Saudara-saudara sekalian, tahukah Anda betapa banyaknya rahasia yang terkandung dalam sebutir telur? Satu telur kecil ini mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, serta kaya akan vitamin D, vitamin B12, dan vitamin A. Bahkan terkandung juga lutein dan zeaxanthin yang menjaga kesehatan mata. Benar-benar tidak berlebihan jika disebut sebagai makanan sempurna yang tiada duanya. Selain itu, harganya pun terjangkau. Benar-benar bahan makanan yang ideal, bukan? Namun mengapa telur yang kaya nutrisi seperti itu terkadang bisa menjadi musuh bagi kesehatan? Ada satu hal yang saya pahami dengan jelas setelah melihat ribuan pasien selama 35 tahun ini. Faktanya adalah bukan telurnya yang menjadi masalah, melainkan bagaimana cara memakannya yang menentukan segalanya. Terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, satu cara konsumsi telur saja bisa mengubah kondisi kesehatan secara drastis. Suatu hari seorang pria berusia 77 tahun datang ke ruang praktik saya. Orang yang selama ini sehat tanpa penyakit besar itu tiba-tiba mengalami lonjakan kadar kolesterol yang tajam. Menurut Anda apa penyebabnya? Ketika saya tanya lebih detail, ternyata karena beliau melihat di YouTube bahwa telur itu baik untuk kesehatan, beliau mulai makan 3 butir telur setiap pagi.
Beliau percaya ini adalah rahasia umur panjang. Namun hasilnya pembuluh darahnya justru menjerit. Percaya pada informasi kesehatan dan berusaha keras tapi malah membebani tubuh. Sungguh hal yang sangat disayangkan dan berbahaya. Lalu apakah telur benar-benar makanan yang buruk? Jawabannya tegas, tidak. Telur tidak diragukan lagi adalah bahan makanan yang luar biasa. Hanya saja yang terpenting adalah mengetahui cara makan yang cerdas sesuai dengan usia. Itu lebih penting dari apapun. Orang zaman dahulu sering berkata bahwa kuning telur adalah gumpalan kolesterol, jadi tidak boleh dimakan sama sekali. Dan tidak sedikit orang yang hanya memakan putih telurnya saja. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Memang benar kuning telur mengandung banyak kolesterol, tetapi itu saja tidak lantas membuat kolesterol dalam darah naik. Justru di dalam kuning telur terdapat banyak nutrisi berharga yang tidak dimiliki oleh putih telur. Saya akan ceritakan kisah Pak Suryo, 83 tahun pasien yang saya tangani. Beliau makan telur dengan metode khusus setiap pagi. Metodenya adalah hanya 1 butir sehari dan direbus setengah matang dengan lembut menggunakan air. Hanya itu saja. Hasil dari melakukan itu selama lebih dari 30 tahun, usia pembuluh darahnya dikatakan setara dengan orang usia 60-an. Sungguh mengejutkan, bukan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa bagi telur jumlah dan metode memasak adalah nyawanya. Dengan makan 1 butir sehari yang direbus setengah matang, kita bisa menyerap nutrisi yang diperlukan dengan baik sekaligus meminimalkan beban pada kolesterol. Beban pada kolesterol pun bisa dikurangi secara signifikan tergantung pada caranya. Kasus Pak Budi yang saya ceritakan di awal tadi sebenarnya memiliki kelanjutan yang mengejutkan. Beliau terus makan telur mata sapi setiap pagi selama lebih dari 30 tahun. Namun suatu hari tiba-tiba makanan sulit ditelan dan beliau mulai tersiksa oleh rasa berat dan tidak nyaman di lambung. Setelah diperiksa di rumah sakit diketahui ada masalah pada kantong empedunya. Saya bertanya secara rinci apakah ada perubahan dalam pola makannya. Awalnya Pak Budi berkata tidak ada yang berubah secara khusus. Namun ketika ditanya lebih dalam terungkap fakta yang mengejutkan. Sebelumnya beliau makan telur setengah matang, namun dalam 1 tahun terakhir beliau menggorengnya dengan minyak lama sampai kuning telurnya benar-benar matang keras. Perubahan kecil itulah yang memberikan dampak besar pada pencernaannya. Seiring bertambahnya usia tubuh kita benar-benar menjadi sensitif. Perubahan kecil yang tidak kita pedulikan saat muda suatu hari bisa muncul sebagai gangguan kesehatan atau penyakit yang tak terduga. Karena itulah pembicaraan hari ini sangat penting. Mungkin ada yang berpikir di depan layar sekarang, masa sih hanya karena 1 telur jadi seberlebihan itu? Memang 1 bahan makanan saja tidak menentukan seluruh kesehatan. Tapi kebiasaan kecil yang menumpuk setiap hari itulah yang akhirnya membentuk tubuh kita dan menentukan kesehatan masa depan. Terutama setelah melewati usia 50-an pengaruhnya akan muncul dengan nyata. Yang saya rasakan dengan sangat kuat setelah melihat banyak pasien adalah meskipun saat muda makan apa saja, tidak masalah. Begitu usia bertambah, setiap 1 jenis makanan akan berpengaruh langsung pada stamina dan vitalitas. Di antaranya yang paling penting adalah protein. Ini adalah nutrisi yang tak tergantikan untuk menjaga otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan telur adalah salah satu bahan makanan terbaik untuk mendapatkan protein tersebut dengan mudah. Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan sampaikan secara rinci tentang aturan emas telur yang wajib Anda ketahui serta metode memasak yang paling ramah untuk tubuh. Terutama bagi Anda yang berusia 70-an ke atas, informasi ini sangat penting untuk kehidupan Anda ke depan, jadi mohon tetap di saluran ini dan simak sampai akhir. Telur benar-benar seperti kotak harta karun nutrisi. Protein, vitamin, lemak berkualitas semuanya terisi padat, harganya ramah di kantong, dan cara masaknya pun mudah. Benar-benar makanan ideal, tapi tubuh kita yang sudah menua tidak lagi sama seperti saat usia 20 probah. Saat muda mungkin tidak masalah jika buru-buru makan 1 telur rebus, lalu langsung lari keluar rumah. Tapi saat usia 60-an itu ibarat lari maraton penuh tanpa pemanasan sama sekali. Sebagai dokter yang telah melihat tak terhitung banyaknya lansia selama lebih dari 35 tahun, saya tegaskan telur adalah pedang bermata 2. Jika dimakan dengan benar, ia adalah superfood. Tapi jika salah cara makannya, ia bisa menjadi gumpalan beban bagi tubuh. Faktanya pasien saya Pak Slamet juga salah satunya.
Beliau memiliki kebiasaan makan 2 butir telur rebus setiap pagi. Setelah memulai hari dengan 2 butir telur rebus setiap hari selama beberapa bulan, Pak Slamet mulai merasakan nyeri ulu hati dan perut kembung terus-menerus hingga akhirnya pergi ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya peradangan pada selaput lendir lambung. Lambung yang sudah menua belum siap untuk memproses protein dalam jumlah besar secara tiba-tiba di pagi hari. Oleh karena itu, hal pertama yang saya sampaikan adalah sebelum makan telur saat sarapan, pastikan minum segelas air hangat atau makan sedikit makanan lembut yang ramah di perut seperti ubi kukus. Kebiasaan ini akan mengurangi beban lambung secara signifikan. Hanya dengan minum air hangat sebelum menyantap telur, kita memberikan sinyal ke lambung bahwa makanan akan segera masuk sehingga enzim pencernaan mulai bekerja dengan baik. Terutama air hangat berperan seperti alarm yang membangunkan lambung dan usus yang sedang tidur dengan lembut. Jangan pernah minum air dingin. Itu justru akan membuat lambung mengerut dan daya cerna semakin menurun. Jangan lupa juga bahwa setelah usia 60 kosongan, sekresi cairan pencernaan berkurang sehingga pencernaan protein menjadi jauh lebih sulit dibandingkan saat muda. Karena itu, jangan menelan telur dengan terburu-buru seperti saat muda, melainkan kunyah dengan baik dan makanlah perlahan. Pencernaan yang dimulai di dalam mulut akan sangat meringankan beban lambung. Dan di sini saya akan bicara tentang jebakan sarapan yang sering dilakukan banyak orang tanpa sadar. Minuman apa yang Anda sajikan di samping hidangan telur yang lezat, jus jeruk, teh hijau, atau susu kedelai, kombinasi yang sekilas tampak sehat ini sebenarnya adalah beban besar bagi lambung. Jus jeruk mengandung asam sitrat sehingga jika diminum segera setelah makan, telur protein akan menggumpal di dalam lambung dan pencernaan menjadi sangat buruk. Tanin yang terkandung dalam teh hijau juga menjadi penyebab terhambatnya penyerapan protein dan zat besi dari telur. Selain itu, susu kedelai jika dikonsumsi segera setelah makan telur akan memperlambat laju pencernaan, menyebabkan rasa berat dan tidak nyaman di perut. Faktanya pasien saya, Ibu Siti, juga menderita kelelahan kronis dan pusing karena setiap pagi minum teh hijau bersama telur mata sapi. Hasil tes darah menunjukkan kekurangan zat besi yang jelas, jadi saya menyarankan beliau untuk minum teh hijau 1 jam setelah makan telur. Hasilnya 2 bulan kemudian kondisi fisiknya membaik secara signifikan. Kata kuncinya di sini adalah waktu. Beri jeda minimal 1 jam setelah makan telur sebelum mengonsumsi minuman-minuman tersebut. Minuman yang paling cocok diminum bersama telur saat sarapan adalah teh gandum hangat atau air hangat kuku. Kedua minuman ini membantu pencernaan dan meningkatkan tingkat penyerapan nutrisi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang perbedaan besar yang tersembunyi dalam metode memasak telur. Telur yang digoreng garing atau direbus terlalu keras, matang, sebenarnya metode masak seperti ini kurang baik bagi kesehatan. Jika telur dipanaskan dengan suhu tinggi dalam waktu lama, kolesterol dalam kuning telur akan teroksidasi dan menghasilkan zat berbahaya. Zat itu akan menumpuk di pembuluh darah, menyebabkan peradangan dan dalam kasus terburuk bisa menjadi penyebab arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Tapi jangan khawatir, solusinya sangat sederhana. Idealnya rebus telur selama sekitar 6 hingga 7 menit menjadi setengah matang soft boiled untuk menjaga kondisinya tetap creamy. Jika digoreng, gunakan api kecil dan sedikit minyak, masaklah dengan lembut agar permukaannya tidak menjadi garing, gosong. Cara ini rasanya lebih enak dan lebih ramah bagi tubuh. Pak Karto, 85 tahun, adalah praktisi metode ini. Beliau memiliki kebiasaan makan telur rebus setengah matang selagi hangat setiap pagi selama lebih dari 30 tahun. Beliau berkata bahwa memakannya saat kuning telur masih dalam keadaan setengah cair sebelum memadat sempurna, membuat pencernaan lancar dan yang terpenting rasanya nikmat. Faktanya, kadar kolesterol beliau normal setara dengan anak muda usia 20 bain. Di sini ada peringatan penting bagi Anda yang memiliki penyakit bawaan seperti darah tinggi, hiperlipidemia, atau penyakit hati. Orang dengan penyakit-penyakit ini harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi telur. Salah satu pasien saya, meskipun menderita darah tinggi, tidak pernah absen makan telur setiap pagi. Akibatnya, setahun kemudian risiko stroke-nya melonjak tajam. Jika Anda memiliki penyakit bawaan, kurangi frekuensi konsumsi telur menjadi sekitar 3 kali seminggu, dan konsumsilah sambil mengamati kondisi tubuh Anda dengan cermat. Jika saat ini ada yang khawatir dengan angka fungsi hati pilihan, untuk hanya memakan putih telurnya saja juga sangat disarankan.
Kuning telur banyak mengandung lemak dan kolesterol, tetapi putih telur adalah gumpalan protein murni sehingga beban ke hati menjadi lebih sedikit. Faktanya, Bapak Chandra yang menderita sirosis hati setelah rutin hanya menggunakan putih telur dalam masakannya 2 kali seminggu, angka fungsi hatinya menjadi stabil. Di sini saya juga ingin Anda mengetahui cara makan telur berdasarkan kelompok usia. Jika Anda berusia 50,1 hingga 2 butir telur sehari tidak masalah, namun periksa kadar kolesterol secara berkala dan jika angkanya tinggi, saya sarankan menguranginya menjadi sekitar 3 kali seminggu. Memasuki usia 60, idealnya adalah 1 butir sehari. Dan jika memungkinkan lebih baik dimakan saat makan siang daripada sarapan. Ini karena di pagi hari lambung seringkali belum bangun sepenuhnya sehingga beban pencernaan menjadi lebih besar. Dan jika sudah berusia 70-an atau 80-an, kualitas menjadi lebih penting daripada kuantitas. Masaklah dengan lembut seperti setengah matang atau orak-arik scrambled egg dan makanlah dengan mengunyah perlahan sekitar 3-4 kali seminggu dengan porsi 1 butir setiap kali makan adalah jumlah yang pas. Pasien yang saya pantau kakek Iman yang berusia 93 tahun makan telur dengan cara khusus setiap Rabu pagi. Beliau meneteskan sedikit minyak wijen di atas telur yang direbus setengah matang, lalu menaburkan sedikit saja garam wijen di atasnya sebelum disantap. Beliau telah melakukan kebiasaan ini selama puluhan tahun dan hingga kini kadar kolesterolnya normal serta tulangnya sangat kuat. Selain itu, tetangganya Ibu Sri juga menyantap telur setiap pagi tanpa absen. Beliau memasak bubur nasi dengan perlahan, lalu di tahap akhir menuangkan telur kocok dan mengaduknya sebentar sebelum dimakan. Dengan cara ini, pencernaan menjadi baik dan nutrisi telur bisa diserap sepenuhnya. Di sini saya juga akan perkenalkan trik kecil untuk Anda. Saat merebus telur, cukup tambahkan sejumput garam, maka kulitnya akan menjadi sangat mudah dikupas. Ini adalah teknik yang sangat membantu, terutama bagi lansia yang genggaman tangannya mulai lemah. Dan satu lagi yang sering disalahpahami banyak orang adalah warna kuning telur. Kita cenderung berpikir bahwa kuning telur yang berwarna oranye pekat memiliki nilai gizi lebih tinggi daripada yang berwarna kuning pucat, tapi sebenarnya tidak selalu demikian. Warna kuning telur hanya berubah tergantung pada pakan yang dimakan ayam dan tidak ada perbedaan besar pada nilai gizinya sendiri. Mari kita rangkum sedikit isi pembicaraan sejauh ini. Pertama, saat makan telur untuk sarapan, pastikan untuk membangunkan lambung terlebih dahulu. Kedua, perhatikan minuman yang diminum bersama telur. Ketiga, pilihlah metode memasak yang selembut mungkin dan ramah bagi tubuh. Dan terakhir, sesuaikan jumlah yang dimakan dengan usia dan kondisi kesehatan. Tumpukan dari upaya-upaya kecil inilah yang kelak akan membawa perubahan besar pada kesehatan Anda, terutama bagi generasi senior yang fungsi pencernaannya mudah menurun. Poin-poin cerita hari ini sangatlah penting. Telur bukanlah makanan jahat. Namun tubuh kita yang menua membutuhkan perawatan yang lebih hati-hati dan lembut. Menghangatkan lambung dengan lembut, waktu minum, cara memasak, dan jumlah yang tepat sesuai kondisi tubuh. Perubahan kecil semacam ini tidak hanya berhenti pada menjaga kesehatan, tapi menjadi kekuatan untuk hidup lebih sehat dan bahagia di masa depan. Faktanya banyak pasien yang datang ke klinik saya mengalami pemulihan kesehatan yang mengejutkan setelah melanjutkan perbaikan gaya hidup seperti ini. Anda pun sangat bisa melakukannya. Tubuh kita ibarat sebuah taman. Jika dirawat sedikit demi sedikit setiap hari, ia akan terus memekarkan bunga yang indah selamanya. Bagaimana perasaan Anda tentang cerita telur hari ini? Saya sangat merasakannya setiap hari saat memeriksa puluhan lansia. Kesehatan tidak dimulai dari operasi khusus atau obat mahal, melainkan dari meja makan sehari-hari. Dan terutama bahan makanan seperti telur yang kita makan setiap hari itulah yang sangat menentukan kualitas hidup kita. Kemarin pun Pak Hartono, 73 tahun, mengunjungi ruang praktik saya. Beliau tersenyum melaporkan bahwa dengan sedikit meninjau kembali pola makannya hanya dalam 1 tahun, beliau bisa mengurangi jumlah obat diabetesnya hingga separuh. Bagaimana beliau mewujudkan perubahan tersebut akan saya ceritakan secara rinci di video berikutnya. Yang dipraktekkan Pak Hartono adalah langkah berani untuk meninjau ulang sarapannya secara total. Beliau mengubah telur goreng yang selama ini selalu dimakannya menjadi telur setengah matang dan mengganti sarapan yang tadinya berpusat pada karbohidrat menjadi menu seimbang yang berpusat pada protein dan sayuran.
Dan perubahan terbesar dari semuanya adalah beliau mulai makan dengan perlahan dan mengunyah dengan baik, tidak terburu-buru. Mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun bukanlah hal mudah bagi siapapun. Tapi jika perubahan kecil saat ini bisa membuat diri Anda 5 atau 10 tahun lagi menjadi lebih sehat dan bahagia, bukankah itu layak untuk dicoba? Baru-baru ini saya menerima banyak pertanyaan di kolom komentar, jadi saya akan menjawab beberapa. Pertama, pertanyaan dari Ibu Ratna, bolehkah merebus telur sebelumnya dan menyimpannya di kulkas? Jawabannya adalah YA, tapi ada syaratnya. Pastikan masa simpannya tidak lebih dari 3 hari. Dan sebelum dimakan, letakkan di suhu ruangan selama sekitar 30 menit. Telur yang dingin akan membebani lambung dan menjadi penyebab lambatnya pencernaan. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Bambang, bagaimana dengan tim telur cawan mushi? Ini juga pilihan yang sangat bagus. Tim telur dimasak dengan pemanasan yang pas dan karena sangat lembut ia ramah pencernaan dan kehilangan nutrisinya sedikit. Namun kurangi penggunaan garam atau kecap asin, terutama semakin tua usia sebisa mungkin hindari asupan garam berlebih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dedi, jika ada alergi telur bagaimana cara melengkapi proteinnya? Dalam kasus ini tahu ikan atau daging ayam adalah pengganti yang sangat baik. Terutama tahu pencernaannya baik dan kaya, kalsium bahan makanan yang sangat pas untuk generasi senior. Saya sarankan untuk mengonsumsi sekitar 1 potong tahu setiap hari. Saya senang jika video hari ini bisa sedikit membantu kehidupan masa tua Anda yang sehat ke depannya. Selanjutnya saya berencana membahas secara rinci tentang metode sarapan terbaik untuk membantu pencernaan di usia lanjut, jadi nantikanlah. Terakhir, sekali lagi konten yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar informasi, tapi pengetahuan yang benar-benar berguna bagi kehidupan sehari-hari Anda. Kesehatan adalah harta paling berharga yang kita miliki. Faktanya pasien saya, Ibu Marni, 87 tahun, menikmati masakan telur spesial setiap pagi. Beliau menaruh telur yang dimasak lembut di atas tahu hangat, lalu menuangkan sedikit wijen dan minyak perila di atasnya sebelum disantap. Beliau sangat menyukainya karena proteinnya tercukupi dan ramah pencernaan. Anda semua juga cobalah membuat menu sehat yang cocok untuk diri sendiri dengan kreativitas seperti ini. Dan jangan lupa, mengubah gaya hidup membutuhkan waktu. Tidak perlu mencoba mengubah segalanya dalam semalam. Hari ini satu hal, besok satu hal lagi. Jika diubah sedikit demi sedikit, itu akan menjadi perbedaan besar beberapa bulan kemudian. Saya dengan tulus mendukung kehidupan masa tua yang sehat dan bahagia bagi Anda semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tekan tombol suka dan subscribe. Dan jika ada hal yang ingin diketahui atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab komentar yang masuk dengan tulus sebisa mungkin. Baiklah semuanya, semoga hari Anda menyenangkan dan sehat. Tapi tunggu sebentar. Sebelum menutup video, izinkan saya bicara sedikit lagi tentang metode konkret bagaimana menerapkan apa yang dipelajari hari ini ke dalam keseharian. Dari sini saya akan perkenalkan beberapa resep telur untuk lansia yang sebenarnya saya rekomendasikan kepada pasien saya. Pertama adalah bubur telur yang kaya nutrisi dan ramah tubuh. Tambahkan banyak air pada nasi masak perlahan selama sekitar 20 menit. Lalu di tahap akhir, masukkan 1 butir telur kocok dan aduk perlahan hingga matang. Ini sangat baik untuk pencernaan dan keseimbangan nutrisinya juga pas. Kocok 1 telur, masukkan dan aduk perlahan. Jika ditambahkan irisan daun bawang dan sedikit minyak wijen atau minyak perila, di akhir aromanya akan bertambah dan menjadi hidangan yang ramah pencernaan. Terutama untuk sarapan ini yang terbaik. Karena ia akan membangunkan lambung dan usus yang sedang tidur dengan lembut. Berikutnya yang saya perkenalkan adalah sandwich telur dengan keseimbangan protein. Panggang roti gandum sebentar agar hangat, lalu tekan-tekan hingga empuk. Oleskan alpukat yang sudah dihancurkan tipis-tipis di atasnya. Kemudian letakkan telur yang dimasak setengah matang dan taburkan sedikit lada hitam sebagai penyelesaian. Lemak berkualitas dari alpukat berpadu sempurna dengan protein telur memberikan rasa kenyang dan keseimbangan nutrisi. Ini adalah menu yang pas untuk makan siang, dan untuk malam hari disarankan masakan telur kukus sayuran. Kocok 1 butir telur dengan baik, tambahkan wortel, cincang bayam, atau jamur-jamuran, lalu kukus dengan alat pengukus selama sekitar 10 menit. Garamnya sedikit saja, jika bisa tambahkan wijen atau perila untuk aroma akan jadi lebih sehat.
Malam hari adalah waktu di mana fungsi pencernaan menurun, jadi masakan yang dimasak lembut seperti ini sangat ramah bagi tubuh. Poin yang sama dari semua resep ini adalah memasak telur dengan lembut dan mengombinasikannya secara seimbang dengan nutrisi lain. Bagi generasi senior, daripada hanya fokus pada satu nutrisi, mengambil berbagai nutrisi sedikit demi sedikit secara seimbang adalah hal yang paling penting. Dan selain aspek nutrisi, saya ingin menyampaikan tentang efek psikologisnya. Ada seorang pasien yang memiliki rutinitas merebus telur setiap pagi selama bertahun-tahun. Kata-kata yang beliau ucapkan masih tak bisa saya lupakan. Bangun pagi dan memiliki hal yang pasti harus dilakukan, itu saja sudah membuat hari dimulai dengan positif. Rutinitas harian kecil seperti ini, terutama di masa tua, mengarah pada kestabilan hati. Hanya dengan sarapan sehat di waktu yang ditentukan, rasa cemas mereda hati dan tubuh secara alami menjadi positif. Selain itu, makan juga memiliki aspek sosial. Tidak terbatas pada telur, makan adalah ajang komunikasi bagi kita. Di antara lansia yang tinggal sendiri, tidak sedikit yang berpikir masak untuk diri sendiri itu merepotkan lalu makan seadanya. Tapi ini menjadi risiko besar bagi kesehatan. Karena itu, saya menyarankan pasien saya untuk makan bersama teman tetangga atau keluarga setidaknya 1 atau 2 kali seminggu. Meluangkan waktu untuk masak hidangan telur bersama pelan-pelan lalu memakannya. Kegembiraan kecil seperti itu memberikan kekuatan besar bagi kesehatan dan hati. Faktanya ada hasil penelitian bahwa makan berbagi dengan orang lain meningkatkan tingkat penyerapan nutrisi. Ibu Dewi mengadakan pertemuan masakan telur dengan tetangga satu apartemennya setiap hari Kamis. Masing-masing membawa resep telur andalan, berbagi tips cara buat sambil menikmati makan bersama. Kebiasaan seperti itu mencegah isolasi sosial dan juga mengarah pada perbaikan kebiasaan makan. Selanjutnya, hanya dengan sedikit memperhatikan cara makan sesuai musim keramahan terhadap tubuh akan berubah besar. Misalnya di musim panas, yang panas tenaga mudah terkuras dan fungsi pencernaan cenderung turun. Saat itu disarankan makan telur bersama sayuran dingin. Telur rebus dihancurkan lalu dicampur timun atau tomat ala salad, rasanya segar dan mudah membangkitkan selera makan. Tapi jangan terlalu dingin, itu membebani lambung, jadi suhu ruangan adalah yang terbaik. Sebaliknya di musim hujan atau dingin, cara makan yang menghangatkan tubuh sangat penting. Sup telur, telur kuah kental hangat, atau memasukkan telur kocok ke dalam bubur hangat sangat disarankan. Jika ditambahkan sedikit rempah penghangat tubuh seperti jahe atau kayu manis akan lebih efektif. Musim peralihan adalah saat yang relatif mudah menjaga keseimbangan. Nikmatilah telur dengan berbagai metode masak. Namun di pergantian musim kekebalan tubuh mudah turun, jadi perhatikan asupan protein lebih dari biasanya. Dan terakhir saya akan bicara tentang cara memilih telur yang baik yang sering ditanyakan. Banyak orang mungkin berpikir telur organik itu mahal, pasti gizinya lebih tinggi kan? Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kesegarannya. Walaupun telur mahal, jika sudah lama nutrisinya berkurang dan oksidasi pun berlanjut. Saat membeli telur, pastikan cek tanggal produksi pada kemasan. Pilihlah yang sebaru mungkin dalam kurun waktu 2 minggu. Selain itu, setelah dibawa pulang, coba apungkan di air. Telur yang tenggelam di dasar adalah telur segar, sebaliknya telur yang mengapung adalah bukti sudah cukup lama. Permukaan cangkang juga jadi poin pengecekan. Yang terbaik adalah yang keras dan kasar bertekstur. Cangkang yang tipis dan permukaannya terlalu licin mungkin menandakan kondisi kesehatan ayam kurang baik. Nah, akhirnya benar-benar yang terakhir, hal yang paling ingin saya sampaikan kepada Anda yang sudah mendengarkan sampai sini, cara makan memang penting, tapi yang lebih penting adalah terus menghadapi kesehatan diri sendiri secara berkelanjutan mulai dari sekarang. Lakukanlah pemeriksaan kesehatan setidaknya 6 bulan sekali, cek kolesterol, tekanan darah, gula darah secara rutin, dan jika perlu segera ambil tindakan, dan jika memungkinkan cobalah membuat jurnal makan. Hanya dengan mencatat sederhana apa yang dimakan dan bagaimana perubahan kondisi tubuh sedikit demi sedikit akan terlihat pola makan yang cocok untuk Anda. Kesehatan Anda adalah tumpukan dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Mulai hari ini, cobalah tinjau kembali satu saja cara makan telur Anda, sedikit saja. Perubahan kecil itu beberapa bulan atau beberapa tahun lagi akan menjadi perbedaan besar dan Anda pasti akan bertemu dengan diri Anda yang lebih sehat.
Di video berikutnya, saya berencana membahas secara rinci tentang 5 sarapan yang wajib dihindari generasi senior. Jadi nantikanlah. Jika Anda merasa video ini sedikit saja bermanfaat, mohon berikan suka dan subscribe. Itu menjadi penyemangat besar bagi kami. Dan jika ada hal lain yang ingin diketahui tentang telur atau konsultasi tentang kesehatan Anda, silakan beritahu di kolom komentar. Saya akan menjawab pertanyaan yang masuk dengan sesopan mungkin. Semoga hari Anda hari ini sehat dan penuh senyuman. Terima kasih banyak.